Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan lelaki semua. Ini ada 4 orang lelaki semua. Yang pertama, saya sendiri, Lutfi Rizal Huda, NPM terakhir 247. Yang kedua ada Angga dengan NPM terakhir 230. Lalu ada teman saya lagi nih, Akmal Dania, NPM terakhir 234, dan yang terakhir ada Muhammad Dafa Saipul dengan NPM terakhir 243. Yuk, mari kita simak paparan dari teman-teman kita. Yang pertama, saya persilakan kepada Angga untuk memaparkan tentang tepung tulang. Perkenalkan, nama saya Angga dengan NPM terakhir 230. Ingin sedikit menjelaskan mengenai bahan pakan tepung tulang. Nama bahan pakan ini tepung tulang dan tidak memiliki nama latin. Untuk kelas bahan pakan ini merupakan kelas 6 atau sumber mineral. Pakan tepung tulang memiliki kandungan nutrisi yaitu protein kasar sebesar 25,54%, lemak kasar sebesar 3,8%, serat kasar 1,8%, kalsium 46,34%, fosfat 17%. Tepung tulang tidak memiliki zat anti nutrisi karena tepung tulang hanya sebagai pakan tambahan. Lalu juga di kandungan nutrisi tepung tulang ini yang paling tinggi kalsium karena memang ini merupakan sumber mineral. Selanjutnya, batas penggunaan dan kenapa dibatasi. Penggunaan tepung tulang ini hanya sekitar 2,5-10% dalam formula pakan. Kebutuhan akan tepung tulang sebagai campuran pakan hanya sedikit. Hal ini dikarenakan peranan dari tepung tulang hanya sebagai sumber mineral dan bukan sebagai pertumbuhan pada ternak. Apabila digunakan secara berlebihan, maka akan menurunkan selera makan pada ternak tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pengolahan dari tepung tulang. Tulang bisa dari tulang sapi, kambing, babi, ayam, atau sebagainya. Tulang dipotong sepanjang 5-10 cm, lalu direbus selama 2-4 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian dihancurkan hingga menjadi serpihan sepanjang 1-3 cm. Perebusan ini berfungsi untuk mempermudah pemisahan tulang dengan daging liat yang sulit dilepas dari tulangnya. Serpihan tulang direndam dalam kapur 10% selama 4-5 minggu dan dicuci dengan air tawar. Perendaman air kapur dapat berfungsi untuk memperbaiki tekstur dari tulang supaya menjadi renyah, di mana kerenyahan ini diperoleh karena kalsium dari larutan kapur berpenetrasi ke dalam jaringan tulang yang telah digiling menjadi lebih kompak dengan terbentuknya ikatan baru antara kalsium dengan senyawa-senyawa yang terdapat pada tulang. Lalu yang selanjutnya, pemisahan gelatin dengan pemanasan 3 tahap, yaitu perebusan pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam, 70 derajat Celcius maksudnya, 70 derajat Celcius selama 4 jam, dan 100 derajat Celcius selama 5 jam. Yang selanjutnya, tulang dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius sampai kadar air 5% dan digiling hingga menjadi tepung. Lalu yang terakhir, tepung siap dikemas dan disimpan. Tepung tulang dapat disimpan dalam karung atau kantong plastik. Yang penting jangan sampai terkena basah lagi. Lalu untuk harga, kelompok kami mendapatkan dengan harga 12.000 kilogram. Rp12.000 per kilogram. Lalu kelompok kami juga membeli pada tanggal 4 Maret 2020 melalui daring via Tokopedia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan paparan dari Muhammad Dafa Saipul tentang tepung kapur. Ayo kita dengarkan seksama ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Saipul dengan NPM 243. Ingin mereview bahan pakan tepung kapur. Nama bahan pakan tepung kapur yang tidak memiliki nama latin. Kelas bahan pakan termasuk bahan pakan kelas 6, yaitu bahan pakan sumber mineral. Kandungan nutrisi dan anti nutrisi.
Kandungan nutrisi pada tepung kapur adalah kalsium yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 33-38%. Karena merupakan pakan tambahan, maka tidak terdapat kandungan anti nutrisi. Batas penggunaan dan alasan dibatasi. Pada ayam petelur yang sedang berproduksi, membutuhkan tambahan 3-4% kalsium dalam ransum. Jika tepung kapur yang diberikan terlalu banyak, maka unggas akan kesulitan dalam mencerna pakan, sehingga kelebihan kandungan kalsium justru malah akan terbuang bersama feses. Pengolahan kapur atau bongkahan kapur yang diolah melalui proses pengecilan ukuran, yaitu crushing, grinding, dan milling, sehingga diperoleh produk dalam bentuk tepung. Tepung kapur memiliki potensi untuk komponen pakan ternak sebagai sumber mineral. Harga tepung kapur yaitu Rp1.500 per kilogram, dan kami membelinya pada tanggal 4 Maret. Dan yang terakhir, mari kita dengarkan kembali penjelasan dari Akmal tentang mineral mix. Ayo didengarkan ya kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Akmal Dani Nugraha dengan NPM terakhir 234 akan menjelaskan mengenai bahan pakan terakhir yaitu mineral mix. Untuk nama bahannya sendiri yaitu mineral mix, tidak memiliki nama latin. Mineral mix ini merupakan bahan pakan kelas 6 sebagai sumber mineral. Untuk kandungan nutrisinya, diantaranya yaitu besi 20-80%, zinc 10-50%, tembaga 1-5%, mangan 0,20-0,60%, dan selenium 1-20%. Dikutip dari McDonald et al. 2002. Untuk mineral mix ini dibutuhkan oleh hewan dalam jumlah yang cukup. Penggunaannya hanya sekitar 1-2% dari total ransum. Mineral mikro dibutuhkan hanya dalam jumlah kecil. Apabila termakan dalam jumlah besar, dapat bersifat racun. Dikutip dari Widodo 2002. Mineral yang dapat menyebabkan keracunan mencakup mineral esensial seperti Cu, Zn, Se, dan mineral non-esensial seperti Hg, Pb, dan As. Dikutip dari Darmono tahun 1995. Defisiensi mineral akan mempengaruhi hasil dan proses fermentasi pakan dalam rumen. Pemberian kurang dari jumlah mineral yang optimum dapat menyebabkan meningkatnya insiden penyakit dan masalah reproduksi, produksi yang rendah, dan laju pertumbuhan yang menurun pada sapi darah. Defisiensi mineral utama yang kecil mampu mempengaruhi fungsi kekebalan sapi dan kemampuan naturalnya untuk melawan infeksi, seperti pada penyakit mastitis dan penyakit lainnya. Penurunan kekebalan dijumpai sebelum penurunan produksi atau beberapa kelainan akibat defisiensi seperti perubahan warna bulu dan lesi kulit. Untuk pengolahannya sendiri, langkah penyusunan mineral mix dan hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan mineral mikro untuk tiap kilogram ransum. 2. Jumlah ransum yang akan dibuat. 3. Jumlah mineral mix yang harus dibuat. 4. Kebutuhan mineral mix untuk ternak. 5. Menggunakan mineral murni atau mineral tidak murni. Untuk prosesnya sendiri, mineral mix yaitu dengan menghaluskan semua bahan hingga menjadi tepung dan dicampurkan secara merata. Untuk harga per kilonya, kelompok kami membeli dengan harga 15.000. Untuk waktu pembeliannya, itu pada tanggal 4 Maret tahun 2020, dibeli secara online. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.